Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam River warahmatullahi Masalipsa. Di wabarakatuh. sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin menerangkan tentang konsep routing dari tugas jaringan komputer. Di sini saya dan teman-teman saya yang dari kelompok 3 yang bernama Budi Setiawan dengan NIM 8020220159, Fahmi Darusman dengan NIM 8020220150, Rahmat Titan Dwi Kurnia dengan NIM 8020220230, dan saya sendiri River Mas Alifsa dengan NIM 802022220034. Selanjutnya di sini ada dari yang pertama adalah konsep routing, dua adalah konfigurasi awal sebuah routing, dan tiga keputusan routing, dan empat adalah operasi routing. Tujuan dilakukannya video ini adalah dengan mengkonfigurasi router untuk root atau antara beberapa jaringan yang terhubung langsung, mendeskripsikan fungsi utama dan fitur-fitur sebuah router, menjelaskan bagaimana router menggunakan informasi dalam paket-paket data, membuat keputusan forwarding pada sebuah jaringan bisnis kecil dan menengah, menjelaskan proses enkapsulasi dan dekapsulasi yang digunakan oleh router ketika memindahkan paket-paket antara interface, membandingkan cara yang digunakan oleh sebuah router membangun tabel ketika beroperasi pada jaringan bisnis kecil dan menengah, dan juga menjelaskan isian tabel routing untuk jaringan yang terhubung langsung. Dan juga menjelaskan bagaimana sebuah router membangun sebuah tabel routing dari jaringan yang terhubung langsung, menjelaskan bagaimana sebuah router membangun sebuah tabel routing menggunakan rute statik, dan menjelaskan bagaimana sebuah router membangun sebuah tabel routing menggunakan protokol routing dinamik. Karakteristik sebuah jaringan adalah topologi, terdapat topologi fisik dan logik. Topologi fisik mendeskripsikan bagaimana peralatan jaringan saling terhubung dengan kawat dan kabel. Topologi logik mendeskripsikan bagaimana peralatan jaringan hadir menghubungkan pengguna jaringan. Speed merupakan sebuah ukuran lanjut data pada bit per detik pada sebuah link jaringan. Cost adalah jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk beri komponen jaringan, instalasi, dan pemeliharaan jaringan. Security menunjukkan bagaimana pengamanan jaringan, termasuk informasi yang dikirim melalui jaringan. Availability adalah kesediaan, merupakan pengukuran probabilitas terhadap kesediaan jaringan untuk menggunakan jika dibutuhkan. Scalability menunjukkan sebuah apa jaringan bisa mengkoordinasikan kebutuhan pengguna untuk transmisi data lebih. Reliability merupakan reliabilitas sering diukur sebagai probabilitas kegagalan atau the mean of between failures atau MTBF. Di sini adalah wire routing. Routing bertanggung jawab untuk merutekan trafik antar jaringan. Selanjutnya, router adalah komputer. Router merupakan komputer khusus yang terdiri atas komponen-komponen berikut. Agar beroperasi Central Processing Unit atau CPU, Operation System atau OS, router menggunakan Cisco IOS, memori dan penyimpanan RAM, ROM, NVRAM, flash, hard drive. Router menggunakan memori berikut. Bisa Router adalah komputer. Router menggunakan port khusus dan interface jaringan untuk terkoneksi dengan jaringan lainnya. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh Fahmi Darusman untuk slide selanjutnya. Oke, oke. Ada dua cara router mengoneksikan jaringan. Satu, router dapat terhubung ke beberapa jaringan. Dua, router memiliki beberapa interface masing-masing pada IP jaringan berbeda. Router memilih rute terbaik.
menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket-paket. Gunakan tabel routingnya untuk menentukan jalur. Meneruskan paket-paket menuju tujuan mereka, meneruskan paket ke interface tunjuk pada routing, mengekspolasi dan meneruskannya menuju tujuan. Router menggunakan rute statik dan protokol routing dinamik untuk belajar tentang remote network dan membangun tabel routing mereka. Metode meneruskan paket. Proses switching. Sebuah mekanisme terdahulu dalam meneruskan paket masih ada pada router Cisco. Fast switching. Sebuah mekanisme umum dalam meneruskan paket yang menggunakan sebuah fast switching codes untuk menyimpan informasi next hop. Cisco Express Forwarding atau CAF merupakan mekanisme yang paling baru, cepat dan dimengerti Cisco EOS Packet Forwarding. Isian tabel tidak dipicu oleh paket seperti fast switching, tetapi dipicu oleh perubahan. Terhubung ke jaringan. Di sini adalah gambaran terhubung jaringan sampelan dan one connection. Default gateway. Agar memungkinkan mengakses jaringan peralatan harus dikonfigurasi dengan informasi berikut. IP address. Mengenal sebuah host unik pada jaringan lokal. Subnet mask. Mengenali sebuah subnet yang jaringan host-host. Default gateway. Mengenali router yang digunakan paket saat tujuan tidak ada pada subnet jaringan lokal yang sama. Dokumentasi pengalamatan jaringan. Dokumentasi jaringan harus menyertakan paling kurang sebuah gambaran topologi dan tabel pengalamatan. Fastnet, interface, IP address, and subnet mask. Default gateway. Sini adalah gambarannya. Mengaktifkan IP pada sebuah host. Pemberian alamat IP secara statik. Host diberikan alamat IP, subnet mask, dan default gateway secara manual. Alamat IP server DNS juga bisa diberikan. Digunakan untuk mengenali sumber daya jaringan tertentu seperti server jaringan dan printer. Bisa digunakan pada jaringan sangat kecil dengan beberapa host. Pemberian alamat IP secara dinamik. Informasi alamat IP diberikan secara dinamik oleh server menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Kebanyakan host mendapatkan informasi alamat IP mereka melalui DHCP. Layanan DHCP dapat disediakan oleh router-router Cisco. Akses konsol. Akses konsol membutuhkan konsol kabel RJ45 UDP9 konsol kabel, terminal emulation software, Raytrim UC Hyper Terminal, seperti gambar berikut. Mengaktifkan IP pada switch. Peralatan infrastruktur jaringan membutuhkan alamat IP untuk memungkinkan pengelolaan secara remote. Pada sebuah switch, alamat IP pengelolaan diberikan pada sebuah virtual interface. Oke, selanjutnya akan dilanjut konfigurasi pengaturan dasar router. Tugas yang pertama harus dikonfigurasi pada sebuah router di switch Cisco. Nama peralatan untuk membedakannya dari router-router lain. Mengamankan akses pengelolaan, mengamankan privilege access, user access, dan tenant access, dan enkripsi password ke level yang tertinggi. Konfigurasi sebuah banner menyediakan sebuah pesan legal terhadap unauthorized access. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Titan. Konfigurasi router interface. Agar tersedia interface router harus dikonfigurasi dengan sebuah alamat IP dan subnet mask. Diaktifkan secara default, interface LAN dan VLAN tidak aktif. Harus diaktifkan menggunakan perintah no shutdown command. Outer parameter serial cable and must be configured with the log read command. Opsi deskripsi bisa disertakan. Loopback interface merupakan sebuah interface logik internal router, bukan merupakan port fisik. Dipertimbangkan sebagai interface software yang secara otomatis dalam keadaan up. Bermanfaat untuk menguji dan penting bagi proses routing OSPF. Perintah show untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi interface. Show IP interface brief, show IP route, dan show running config.
Perintah show untuk mengumpulkan informasi detail secara interface adalah show interface dan show IP interface. Show IP6 interface brief menampilkan ringkasan setiap interface. Show IPv6 interface GB telnet 0/0 menampilkan status interface dan semua alamat IPv6 untuk interface yang dimaksud. Show IPv6 route memverifikasi bahwa jaringan IPv6 dan alamat IPv6 interface tertentu telah dipasang pada tabel routing IPv6. Show interface dan show vrouted. Memanggil kembali perintah itu menggunakan ctlp or the up arrow. Dan untuk kembali ke perintah-perintah terbaru menggunakan perintah ctrl atau down arrow. Histori perintah telah aktif dan menangkap perintah terakhir dalam buffer untuk menampilkan show history. Menggunakan perintah terminal history size untuk menambahkan atau mengurangi ukuran buffer. Ini salah satu contoh gambar. Untuk meneruskan the next hop dan paket routing. Dan untuk path determination atau jalur terbaik dipilih oleh protokol routing berdasarkan nilai metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai sebuah jaringan. Sebuah metrik merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke sebuah jaringan. Jalur terbaik ke sebuah jaringan merupakan jalur dengan metrik terendah. Protokol routing dinamik menggunakan aturannya dan diri untuk membangun dan mengupdate tabel routing sebagai contoh, Routing Information Protocol atau RIP, hop count, Open Shortest Path First atau OSPF berdasarkan cumulative cost, bandwidth, dan dari sumber ke tujuan. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau AIGRP, bandwidth, delay, load, reliability. Untuk path determination atau load balancing, ketika sebuah router memiliki dua atau lebih jalur ke sebuah tujuan dengan metrik cost yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur atau bersamaan. Path determination of the route atau administrative distance. Jika beberapa jalur ke sebuah tujuan dikonfigurasi pada sebuah router, jalur yang dipasang pada tabel routing merupakan jalur dengan administrative distance atau AD terbaik atau AD terendah. Administrative distance merupakan truthworthiness. Makin rendah AD, rute makin terpercaya, seperti gambar di bawah. The routing table, sumber tabel routing. Perintah show IP route digunakan untuk menampilkan isi tabel routing. Link local interface ditambahkan ke tabel routing ketika interface telah terkonfigurasi. Ditampilkan pada iOS 15 atau yang terbaru. Directly connected interface ditambahkan pada tabel routing ketika sebuah interface telah dikonfigurasi dan aktif. Static routes ditambahkan ketika sebuah route telah dikonfigurasi secara manual dan exit interface dalam keadaan aktif. Dynamic Routing Protocol ditambahkan ketika AIGRP dan OSPF diimplementasikan dan network dikenali. Statically Learned Routes, Static Routes dikonfigurasi secara manual, mendefinisikan secara eksplisit sebuah jalur antar dua peralatan, jaringan, harus diupdate secara manual jika terjadi perubahan topologi. Merupakan manfaat meningkatkan keamanan dan pengendalian sumber daya. Rute statik ke sebuah jaringan tertentu, IP route network mask next hop IP atau exit interface. Rute static default digunakan ketika tabel routing tidak berisi sebuah jalur ke jaringan tujuan. Dynamic Routing Protocols atau Protokol Routing IPv4. Cisco Integrated Series Router atau ISR dapat mendukung beragam protokol routing IPv4, di antaranya AIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, OSPF, atau Open Shorter Path First, IS Intermediate System to Intermediate System, RIP atau Routing Information Protocol. Dynamic Routing Protocols untuk protokol routing IPv6.
Cisco ISR dapat mendukung beragam protokol routing IPv6 termasuk RIP ENG atau RIP Next Generation, SPF v3, EIGRP for IPv6, MP BGP4, Multicast Protocol Border Gateway Protocol. Dan untuk kesimpulan dari materi ini adalah router adalah perangkat kunci dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai jaringan dan merutekan paket data antara jaringan tersebut. Fungsi utama router meliputi routing, penghubungan jaringan, dan penyediaan keamanan jaringan. Router menentukan jalur terbaik untuk paket data menggunakan tabel routing yang mereka miliki, yang dibangun berdasarkan konfigurasi statis dan dinamis. Sekian dari saya. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, tentang dynamic routing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.